Halo, selamat pagi sahabat Arista. Kebetulan banget nih kita semua lagi sarapan di luar karena cuacanya juga lagi cerah ya, lagi enak banget. Jadi kita lagi sarapan. Nah, menu sarapannya nih lumayan spesial nih hari ini. Ada jagung, ada singkong, kentang dan masih banyak lagi. Tapi kalau di Indonesia tuh biasanya nasi, kalau belum sarapan nasi tuh kayak belum makan Belum gitu ya, sap, belum gitu belum kan. kena ya, belum kenyang gitu. Betul. Jadi Walaupun baru makan mie Aceh 2 piring, udah makan belum? belum kalau Belum belum nasi. kena nasi. Nah, aku tuh jadi kepikiran nih, sebenarnya kita di Indonesia tuh jadinya terlalu bergantung nggak ya sama satu sumber pangan gitu, sama nasi. Gimana Pak Andi? Jujur nih sih kalau kita lihat itu kita tuh benar-benar kayaknya tergantung banget dengan nasi, dengan beras gitu. Iya. Padahal kita tahu dari zaman dahulu kala kita nenek moyang kita ya dahulu kita zaman perang semua itu udah mengenal yang nama umbi-umbian. Umbi-umbian ya. Kita tuh sangat kaya sebenarnya. Benar. Ya. Ubi Ya. tumbuh di Indonesia sedikit. Ada kacang-kacangan, jagung, Ya. singkong, nah, ini talas, Pisang. pisang, Ya. itu banyak yang Ada lagunya Pak. Pepaya, mangga, pisang pisang, jambu. jambu. Iya. berarti kalau sampai diciptain lagu itu berarti ada Udah mendarah daging sebenarnya. Iya. Juga sebagian tradisi di berbagai adat Nusantara sesungguhnya awalnya bukan nasi ya Pak. Ada yang makan sagu di Papua, di Betul. beberapa tempat itu justru makanan pokoknya sagu. Sagu. Tapi sekarang sebagian juga sudah beralih ke nasi. beralih gitu ya. Harusnya tidak perlu sampai masyarakat itu beralih ya atau Ya. malah diarahkan Ya. untuk mengganti ke beras. Karena masing-masing dari makanan food lokal ini ngandung gizi yang baik, Yang bervariasi ya Pak bervariasi Andi. Iya. gitu. Semakin banyak variasinya tentu kelengkapan gizinya makin baik ya Pak Andi. Tuh. Iya. Dan dari ilmu kesehatan pun kita pahami bahwa apa yang kita masuk itu jangan hanya satu jenis gitu. Dia harus beragam jenis. ya. Baru masing-masing itu mempunyai gizi-gizi tersendiri. Oke, jadi memang bukan soal menggantikan nasi ya, tapi didiversifikasi gitu ya, Betul. beragam, Nah, diperkaya. jadi memperkaya Iya. ragam yang kita pakan. Tapi secara tidak langsung itu kita pun untuk menjaga keseimbangan, Ya. Ya. Dan Nah, ketahanan juga kan Pak. ketahanan Kalau pakan. kita kemudian bergantung ke satu jenis, itu toh kita jadi makin nggak tahan dong ya Pak. Betul. Semakin banyak opsinya kita semakin tahan dalam Betul. konteks pangan ya. Di mana beras dengan tanaman umbian itu cara nanamnya juga sudah agak beda. Iya. Lebih rumit nanam padi, perawatan Benar. segala Benar. macam ya. Butuh lahan yang jauh lebih luas gitu. Ini bukan berarti kita harus tidak nanam padi kan Pak. Oh tidak. Harus nanam padi karena Tetap, ya. sekarang juga masih banyak impor kan. Betul, Beras kita. betul. Tapi selain kita nambah nanam padi juga, tapi juga kita jangan Perkaya yang bergantung lainnya ya. Nah, bergantung sepenuhnya ke nasi sehingga lebih tahan dalam konteks ketahanan pangan. Kita punya diversifikasi, punya banyak opsi ya Pak. betul. Justru membuat kita rentan ya kalau Rentan, misalnya justru kita bertahan kebalikan sama satu strategi ketahanan pangan. Iya. Kalau kita kemudian satu komoditi yang harus kita bergantung semua ke situ menjadi rentan. Malahan kan kita melihat sendiri, makin tahun makin ini modern, lahan untuk sawah itu makin berkurang, ya kan? Makin berkurang ya. Itu udah banyak data-data Betul. hasil sensus. Sebagai hasil, contoh aja di sekitar ini kan ada lanskap besar cagar biosfer Cibodas ini. Ini Pak Wiratno dan teman-teman pernah info ke saya itu. Di tracing dari zaman kolonial dulu itu jumlah luasan sawah di sini tuh sudah jauh berkurang, Yasmin. Oke. Sehingga ya tentunya dikonversi menjadi pemanfaatan ruang yang lain. Tapi kan ini poinnya adalah di mana nggak matching antara attitude kita pengen nasi semua
di sisi lain kita mengkonversi sawah-sawah Kita menjadi tidak siap untuk konversi Betul. iya, juga. menjadi Sawahnya semua- makin berkurang. Iya. berkurang, Gitu. tapi kita pengen gantung ke ini. Akhirnya apa? Impor. Nah, itu. Ya. Itu malahan sangat bisa dibilangkan akan merugikan kita secara ekonomi. Kan devisa kita udah keluar gitu. Tergantung impor Harusnya bisa lagi. kita dari kita untuk kita ini. Benar. Nah, sedangkan tanaman untuk jenis talas Umbi-umbian umbi-umbian ini kita bisa untuk kita tanam di pinggir-pinggiran, di lahan-lahan kosong gitu. Kalau sawah, pinggir-pinggiran sawah, ada lahan yang kurang lebih tidak cocok, kurang tepat disawakan, bisa kita sisip-sisip. Dan sebagian jenis umbi-umbian ini kan juga tidak sangat tergantung dengan musim ya, Pak Andi. Kan seperti talas dia setiap saat bisa Lebih berbuah. resilient ya. Lebih Tidak ada tahan. musim. Nah, ya. Dan ini juga saya Bertahan. nggak tahu nih kabarnya mau ada El Nino, La Nina. Nah ini Betul. kan sangat rentan terhadap beberapa jenis komoditi, Yasmin. Betul. Tetapi ternyata beberapa komoditi pangan kita yang lokal ini Kuat ya mereka. dia resilient, dia Iya. tahan gitu terhadap berbagai perubahan cuaca. Jadi ngomongin soal ketahanan pangan cocok banget ya memang komoditi Sangat-sangat ini. cocok. Ya. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan, ketahanan pangan itu jangan sekali-sekali kita sentralisasi. Ya. Menurut saya nih, Benar. menurut kita itu kurang tepat sentralisasi. Maksud Bapak bahwa setiap daerah punya Semua punya- daerah harus ada. punya karakter sendiri, punya komoditi yang lebih sesuai ditanam di situ ya. Jadi nggak mesti Bergantung harus sama seragam satu semua ya. komoditi ya. Iya, itu salah satunya. Salah duanya. Nih, nggak bisa salahnya. Ada bahaya apabila kita konsentrasikan satu tempat. Seandainya tempat, misal kita konsentrasiin di Sumatera, Ya. beras sawah di sana, Mm-mm. habis kita nggak makan nggak makan Ketika beras banjir lagi. kemarin, Terjadi banjir kemarin. habis. Nah itu. Iya. Oleh karena itu kita harus menyebar. Dan diverse, diversifikasi. Ya. Betul. Jadi itu kita harus benar-benar melihat dan pemerintah pun harus benar-benar ajak dalam hal ini, harus punya satu pikuku, satu kata berani ngomong ini lahan tidak boleh untuk dialihfungsikan Ya. gitu. Sekali kita geser, wah jumlah manusia makin bertambah, Tanah yang nggak makan- nambah itu. tanahnya Ya, nggak dampaknya nambah. luar biasa ya. Kecuali Sampai kalau kita jajah ke yang lain. sampai kemarin saya itu dapat WA dari teman ya kan, dia kasih foto tanah ini dijual gitu. Tapi yang di fotonya itu tanah dalam kantong plastik ditangkutin di tiang ya, ditulis tanah ini dijual gitu. Saking gitu. Itu lucu ya, bahwa tanah nggak nambah, tapi kebutuhan nambah terus, manusia nambah terus ya Bandi. Betul. Sekarang berapa sih? Sudah hampir berapa? 7,6 miliar atau berapa di dunia ini? Saya pernah itu Pak, diskusi dengan almarhum Pak Sarwono Pak. Beliau itu sangat concern dengan hal seperti ini. Nah ini saya mendengar istilah pertama tentang lokavora itu dari beliau. Oh ini menarik, saya pernah dengar juga nih. Iya. Coba mungkin boleh Saya jadi dijelaskan. papanya ini. Mungkin boleh dijelaskan. Ya, yang sependek pengetahuan saya itu lokavora itu kita lebih mengapresiasi pangan-pangan lokal. Ya. Kenapa? Ada banyak poin di situ, Pak Andi. Karena tidak hanya soal diversifikasi, tapi juga bagaimana kita membela petani lokal yang juga mereka juga butuh pasar toh. Kalau kita kemudian ramai-ramai mengimpor, ya pertanyaannya di mana letak keberpihakan kita dengan petani kita. Ya. Jadi tidak aneh kalau kemudian petani seperti bukan profesi yang kemudian dianggap lukratif atau apa ya, dianggap yang susah. Nah, yang lain itu juga ini semua produk pangan ini punya rantai produksi yang di setiap rantainya itu ada jejak karbon. Ya. Ketika memproduksi pertanian di sebuah lahan, kita pakai alat berat dan segala macam itu juga ada emisi. Ya. Nah, apalagi yang diimpor yang carbon footprint ya. Nah, istilahnya itu kan miles food ya. Ya. Miles food itu jauh-jauh didatangin kemari untuk nyampe di piring kita, dia udah ngorbankan Emisinya lingkungan. Emisinya berapa iya, gitu. Sekarang kan lagi tren-trennya karbon Benar. emisi. Ya. Ya, Tapi perubahan iklim. tapi kadang-kadang kita lupa kita makanya import. Nah, makanan kita aja udah berdampak seberapa karbon tuh. Iya, benar. Makan beras import,
barang-barang tepung semua kita harus impor. Iya. Kecuali sampai kita tidak memungkinkan tanam, bolehlah. Tapi Dalam- jangan yang nggak sanggup kita tanam itu menjadi kita jadiin itu pokok. Iya. Kacau. Harus berapa banyak devisa kita keluar buang. Iya. Kenapa nggak kita pakai di dalam aja untuk petani-petani kita? Harusnya logiknya begitu. Jadi solusinya memang lokavora ya, kita maksimalkan apa yang ditanam petani lokal. Lokal. Secara tidak langsung kita memberdayakan mereka Memberdayakan juga ya. mereka Iya. ya berpihak kepada ekonomi Iya. lokal. Tapi kalau mohon maaf ya, kalau ya bahan-bahan impor itu semua yang diuntungkan importir doang. Petani kita di mana kan gitu. Sehingga, Yang parahnya Iya. bukan makanan, minuman, air putih juga impor. nah itu Wah. Why? aneh Iya, Pak. iya. Memang air kita udah nggak layak minum. Memang layak air kita itu ini ya Ya. jelek, lebih bagus air luar. Nah ya, coba Ini sangat ini ya. itu sangat menyentuh ya. Pak? menyentuh. Masa tingkat kebutuhan paling dasar Paling dasar manusia. seperti air kita tetap Air harus pun masih impor ya. impor. Betul. Come on ya, hanya untuk sebuah apa prestis atau apa sih Pak Ya, namanya? Itu kembali lagi pada diri kita Iya, iya, gitu. Kita sih mengharap ayo kita berpikiran lebih jernih. Iya. Lebih Kita kritis sekali lagi ya. kirim air dari luar, Iya. karbonnya berapa? Emisinya Dia luar naik biasa. apa? Iya. Saya tuh kasihan Pak sama yang minum air putih impor gitu ya. Kan mereka tuh pengen gaya kan, tapi dari kacamata kita mohon Miris maaf, ya. mohon maaf itu kampungan, kampungan. Ya, bukan jahat ya, tapi kampungan, benar gak sih? Hmm. Maksudnya nggak ngerti bahwa ini nggak kok nggak mengerti itu gitu ya, bahwa kita nggak semestinya membuang banyak dana untuk hal-hal yang nggak make sense seperti itu. Iya. Emangnya kualitas air kita lebih jelek? Padahal di kualitas sini air gimana, kita Pak tuh Andi? sangat baik ya, Walah. Pak ya. Kan udah pernah di lab kan? Sekarang Sudah. udah berapa lama kita minum air kita? Kadar oksigennya luar biasa. tinggi. Nah, Iya. itu kan merupakan pH-nya baik. Mineralnya merupakan juga berkat ada. ya, berkah dari tanah dan air. Iya. Ya, Iya. semuanya kembali ke diri kita. Ya, bagaimana kita itu merawat mengguncang alam ini. sih Pak Andi. Kalau tingkat air pun kita sudah impor, ini Kacau. alam Kebutuhan besar. paling pokok. Iya. Ini iya. sebuah alarm besar buat kita. Ya. Masa air minum pun kita ngimpor, come on. Iya, iya. Oke Pak, ngomongin soal impor nih, kan pasti dana yang dikeluarkan untuk mengimpor banyak sekali bahan-bahan pangan, makanan ke Indonesia tuh pasti luar biasa ya. Luar biasa Pak. Tapi berarti alangkah baiknya bisa lebih fokus justru untuk memberdayakan petani lokal. Petani Iya. lokal. Makanya semangat untuk kita lebih mengkonsumsikan produk lokal ya, untuk sumber daya alam lokal itu harus kita gerakkan itu. Apalagi sekarang itu katanya lagi ini rawan krisis ini. Iya. Krisis ekonomi. Jadi kita memikirkan bagaimana roda ekonomi ini bisa Ya. berjalan. Disitulah makna ketahanan, Ketahanan pangan, pangan. yang dikaitkan dengan ketahanan nasional Pak. Betul, betul. Kalau sekarang orang di masa lalu tuh rebutan dan konflik global itu karena energi, minyak, ke depan jangan-jangan karena pangan juga ini. Iya. Makanya kita harus lebih kuat Pak ketahanan Di mana pangan. sekarang itu kan BBM-nya tuh lagi sulit. Iya. Kalau BBM itu juga mempengaruhi ongkos produksi pertanian Pak ya. bener, kalau kita impor, Transportasi, apa distribusi. lo nggak lebih mahal Iya. gitu? Afturnya, Iya. sekarang aja pesawat dari luar aja udah banyak yang on off on Yes. off Dan karena kesulitan BBM. Iya. Dan Gitu. ya, ini juga bukan hal yang kecil ya. Impor ini dari data BPS Pak, Kementerian Perdagangan, itu setiap tahun itu bisa kita untuk hortikultura aja Iya. itu bisa 2,5 miliar dolar. Itu setara dengan berapa tuh? 39 triliun. ya. 39 triliun itu setiap tahun kita impor hortikultura gitu. Seolah-olah kita itu hidup di ini bukan di Indonesia yang Nusantara yang begitu subur gitu Pak. Kalau negara kita padang pasir semua oke lah. Ini negara yang begitu subur kita ngimpor hortikultura sampai Sebanyak itu setiap ya. tahun 39 triliun. Iya. Dan kalau uang itu tadi kayak Yasmin bilang bisa untuk pemberdayaan petani kita, diversifikasi lagi jenis-jenis produk lokal kita.
Itulah. riset tentang ini kan juga perlu dibiayai Pak kan untuk ini bagaimana tumbuhnya lebih baik, bagaimana manfaatnya, pengolahannya seperti apa. Ini kalau udah pengolahan orang teknologi pangan ya. Ini kan bisa disajikan jauh lebih menarik. Oh pasti olahannya banyak sekali Olahannya kan. ya. Nah, ini singkong kalau di Thailand tuh singkong Thailand kan. Macam-macam ya. Nah, udah beda lagi itu. Harga di restoran udah cukup mahal Iya, itu kalau ini kan Itu bentuk juga. sederhananya Ini saja sederhana. ya. Tapi masih banyak karya-karya inovasi lain yang bisa dilakukan dari sumber-sumber makanan Betul, ini. ini kan kita lebih ke makanan sehat juga, Iya. tanpa kita tambahin gula, tambah segala macam. Ini masih pure murni dan gampang nih, gitu. Kalau kita di Arista Montana udah, kalau sayur aja kita dan hortikultura udah berapa jenis Pak? Oh, banyak sekali komoditasnya ya. Banyak sekali. Kalau Iya. untuk sayuran jenis sayur itu 270-an jenis. ya. Nah, Dan poinnya ini bukannya soal lokal, Ya. tetapi yang Pak Andi usahakan adalah organik. Nah ini kan ini udah Kualitas di level atasnya berikutnya lagi. lah, Yes. level berikutnya bahwa telur pertama dari lokal, kemudian juga kemudian Kualitasnya organik juga, ya Pak ya. Andi ya. bukan hanya dari sayuran loh. Telur juga Telur organik. ini organik. Kita semua yang ada di sini nih organik Jangan-jangan- dan sertifikasi. Jangan-jangan Pak Andi ada label organik ya. Semuanya Orangnya pun organik. Dari produk kopi kita, Mm-mm. ya kan? Nih, kopi yang kita minum Organik. organik. Saya belum pernah tuh lihat label dimanapun kopi organik. Kalau sayur tuh sering Banyak ya. 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 Tapi kalau kopi belum pernah lihat saya. Nggak tahu Madu kalau kita kurang- organik. organik madu. Nah, kita bangun tidur, minum air sudah air dari Pegunungan Arista Montana, pegunungan sendiri. Air putih nggak impor kan Pak? Oh enggak, kita tinggal cadang aja di sini, ya. Dari bangun tidur, udah minum air putih kita sendiri, Ya. kopi kita sendiri, sarapan, ini empon-empon, Umbi-umbian. umbi-umbian, Semua produksi sendiri. kita sendiri, Ini pisang kan juga Pak ya? pisang. Kemarin pisang itu sendiri. saya kaget Yasmin. Vivi kan anak Pak Andi buat cake apa? Cake atau apa ya? Bolu yang Bolu di pisang kan? Bolu Bolu pisang itu. Ya. Saya kirain wah ini kebanyakan naruh gula manis. Dibilang nggak pakai gula. Loh kok bisa manis? Ternyata pakai pisang dari sini, pisang yang manis banget. Oh, Jadi itu bukan manisnya si cake itu bukan karena gula. Manis tapi natural dari natural buah. dari pisang. Natural, gitu. Mau madunya organik ada. bah, kita dari sini budidaya di sini madu organik. Nah, protein yang lebih tinggi ayamnya, daging Juga. udah ready, kambing, domba, ikan. Nah, sebenarnya Possible untuk Ah, dilakukan ya, diupayakan. ya. padi kita nanam sendiri. Kita budaya nanam ini yang kurang. Saya Ya. saya mohon maaf ya, kadang-kadang miris. Kan sering kadang-kadang ke perkampungan, pedesaan yang cukup jauh ya, cukup remote karena kadang-kadang kita harus merespon kegiatan konservasi Ya. di sana. Masa iya gitu, kita di kampung di dusun tapi ibu-ibu masih nungguin tukang sayur di depan rumah gitu. Ya saya alangkah baiknya uang beli sayur itu bisa untuk yang lain, untuk anak, sekolah dan segala macam. Masa iya kita nggak bisa nanam sedikit lah untuk minimal kebutuhan rumah tangga ya kan? Iya. Kan hebat juga ya kalau kebutuhan pokok tuh bisa ditumbuhkan sendiri ya. Benar. Betul. Nah kalau di kota itu wajar lah ibu-ibu nungguin tukang sayur gerobak lewat Sulit mau mampir. nanam di kota kan. Iya, tapi kalau di aduh. Nah, petani kita juga harus kita kita educate, Iya. harus kita kasih satu guidance. Seorang petani jangan sampai beli telur, malu sama dunia gitu. Harus bisa ternak. Apa kata dunia ya? Apa kata dunia? Petani itu, seorang petani itu sudah sangat beda, sudah saling berhubungan dengan peternak. Ya. Pupuk pun jangan sampai beli. Pupuk pun harus kita produksi. Kompos ya Pak. Kompos. Bikin sendiri yang organik Padahal ya. Untuk membuat pupuk itu tuh nggak perlu harus punya teknologi yang tinggi Benar. kok. Simple Komposnya ini sebenarnya. semua kita pakai kompos. Makanya saya ada domba, ada kambing, ada kelinci. Jadi satu ekosistem ya, bertani dan beternak. Betul. Nah, jadi saya teringat nih Pak Andi kan, ini teman kita Kang Dodi nggak ada hari ini kan. Beliau itu yang sangat concern dan bisa marah kalau kita makan itu
dibuat banyak kebuang, kesisa gitu. Food waste ya. Iya, food waste kita luar biasa kan gitu juga. Nah kalau Kang Dodi itu nggak hanya soal kita ngebuang atau soal kita ngabisin makanan, tetapi sisa yang kita makan pun kita nggak peduli mau makan di manapun. Selesai makan tuh beliau udah sibuk tuh ngumpulin sisa. Kita bisa untuk beliau punya apa tuh maggot dan segala macam bisa untuk gitu, ini. Jadi ya. semua itu zero waste ya. Yang saya itu kadang-kadang agak gimana ya? Kayaknya pernah ada satu periode di mana ibu-ibu muda ya, ini mohon maaf nih saya bukan bias gender ya, tapi yang saya ngelihat itu ibu-ibu ya makan di tempat mahal itu nggak keren gitu. Kalau nggak disisain kuenya itu makan seperempat gitu kan, terus dibuang sisanya sengaja nggak dimakan. Kayaknya kayak nggak keren gitu ya, nggak modern kalau dia ngabisin makanannya, kayak kelihatan rakus. Jadi harus bergayanya itu ya ini saya amati nggak tahu kecurigaan ya nanti dikonfirmasi Mbak Yasmin ya kayaknya bergaya gitu makan itu kue-kue mahal Cukup berapa sendok aja ya. beberapa sendok terus disisain banyak gitu ini kan gimana lah ya ini tradisi yang apa ini Kalau dalam hatinya pengen habisin ya. dalam hatinya pengen ngabisin sampai di rumah aduh sayang tadi Tapi kurang keren gitu. benar nggak sih benar nggak sih Yasmin ini Perlu saya konfirmasi dulu, tapi memang sering saya nggak terjadi tahu ya. ini ongoing sampai Iya. sekarang atau di periode yang saya lihat itu. Tapi saya yakin waktu itu mengamati ini gaya. Kayak Ini entah gaya. itu lifestyle atau beneran kenyang gitu nggak Beneran tahu ya. kenyang atau memang sengaja disisain untuk Iya. gaya itu. Ini gaya apaan gitu. Kita kembali ke pangan gitu. Begitu juga dengan pangan gitu. Harusnya kita juga jangan sampai membuang-buang lah. Benar. Itu makan nasi kita nggak habis, kita dengan ringan aja nggak memikirkan sudah geletak aja gitu. Kalau orang tua dulu satu butir pun nasi nggak boleh Tersisa ya. tersisa ya dibuang ya karena ada banyak cerita lah ya kasihan Nasinya itu nangis. gitu ya. Itu kan mengajarkan kita nggak Mengajarkan boleh value waste ya. ya. Karena satu butir nasi itu prosesnya panjang. Iya. Makanan apapun itu Ada prosesnya. ada prosesnya, ada perjuangannya, gitu. Ya, itu kalau Arista sendiri udah menganut apa yang kita makan itu akan mempengaruhi DNA kita. Iya. Karena You are what you eat. betul, Katanya begitu. karena kita bukan hanya memakan, tapi kita melakukan, menanam, menyaksikan. Barangkali Pak Andi supaya anak-anak nggak mau buang-buang nasi dia harus ikut Pak Andi nanam padi. Iya. Biar Betul. tahu nih kerja kerasnya Saya- dari awal ya. Saya Karena kadang-kadang gimana ya, selama ini kan mungkin nggak ngeh gimana sih yang padi itu. iya. Saya nggak pernah lihat sawah, nggak ada apa padi. Yang tahu udah ada, Udah di tiap hari meja. sudah tersedia hokako bento, nasinya pulen ini, tapi nggak tahu proses. nanamnya gimana? Apa- Perlu orang tua itu mengajak, melihat Anak-anak. anak-anak kecil, mempraktekkan gimana nanam padi. betul, supaya Minimal mereka tahu. juga memahami gitu, Iya. ya. Itu Bisa sangat penting. mengapresiasi. Betul. Karena petani itu merupakan satu pejuang. Juang. Itu pejuang dari segi food, Iya. ketahanan pangan gitu, ya, gitu. Jadi harus kita hargai. Kasihan kalau dilihat nasi buang-buang begitu, pasti dia sedih gitu. Gimana dia keringetannya. Iya. Coba perhatiin waktu kita nyawa itu aja. Baru nanam Capek satu itu. hari pinggang aja kayak mau padah ya. Saya karena ada kamera aja saya tahan kemarin lihat. Maksudnya pinggangnya Kalau nggak, udah pinggang nggak udah. kuat ya. Ya. Jadi perlu kita hargai Iya. juga perjuangan mereka ya. Betul. Nah, kira-kira apa ya upaya yang bisa kita lakukan untuk mempromosikan lifestyle lokavora ini nih ke masyarakat? Karena memang belum terbiasa mungkin ya, jadi harus diedukasi. Edukasi. Gimana Pak Andi? Bisa juga. Sekarang kan lagi giat-giatnya kita program MBG dari Iya. pemerintahan itu. Iya. Itu program sebenarnya cukup bagus. Ya. Peluang ya, peluang. Peluang. Peluang, oh. Promosikan Iya, lokavora iya, ya. iya. Cuman inilah mungkin banyak yang harus dibenahi. Kan ya. ada ahli gizinya itu Pak. Ahli gizi. Kadang-kadang masih banyak yang sering kita lihat makanannya itu
banyak yang buah-buahnya itu masih import ya, bukan Buah-buah lokal, luar ya, bukan buah lokal. gitu. Oke. Menurut saya buah-buah import otomatis kan banyak yang tadi kita sempat obrolin. Segi kekurangannya ya dari footprint, Ya, karbon karbon footprintnya. footprintnya, betul. Otomatis apalagi dengan kendala BBM begini nanti akan makin naik nih impor gitu. Kenapa kita tidak coba menggunakan buah-buah lokal atau program MBG kita ini kan seluruh provinsi, seluruh Indonesia. Nah, alangkah baiknya, alangkah bijaknya menggunakan Kekayaan kekayaan lokal, misalnya maksudnya lokal MBG. bukan Indonesia ya, Bukan. tapi masing-masing daerah, Pak. Betul. Mungkin kalau MBG-nya ada di Aceh, Ya. nah, buah-buah apa yang ada tumbuh di di sana? sana. Potensi lokalnya. Potensi lokalnya di situ kita nih satu petani sana akan Pemberdayaannya terangkat, di sana. ekonominya akan bertambah. Ya. Kosnya juga murah kan? Iya, terjadilah perputaran ekonomi Ekonominya yang lebih pembelian sehat ya. transaksi di Ya. arah sana. Jadi nggak perlu jauh-jauh, Ya. begitulah. Jadi mengangkat udah lokal gitu. Nah, hal ini sangat berperan ya ahli gizi. Benar. Ahli Jadi, gizi yang ahli menyarankan benar. makanan ini nanti buahnya apa, coba melihat ini. Nah, tidak selalu harus kelihatan apel, anggur, gitu Ya. loh. Ya kita tahu anggur, apel tuh nggak ada di Indonesia. Kalau anggur udah mulai-mulai lah ya, tapi ya beda, masih tetap cukup agak mahal ya. Apel gitu. cuman apel Malang gitu. Ya. Apel-apel Malang Iya. gitu ya. Ya, jadi artinya si ahli gizi yang merekomendasi itu di program MBG yang ini kan opportunity besar Benar. ya. Betul. Ya harus mereka juga harus aware dengan konsep ini, dengan kemudian hanya concern dengan kandungan gizinya, tetapi tidak melihat aspek lain, bagaimana petani harus diberdayakan, bagaimana produk lokal harus diangkat. Jeruk-jeruk lokal kan ada juga. Banyak, Aceh banyak. Iya. Medan banyak. Kan? Kita harus punya semangat mengangkat kebangsaan kita, mengangkat produk lokal kita juga. Kalau nggak kita yang mencintai, kalau nggak kita Siapa yang lagi? menghargai produk lokal, siapa lagi? Kayaknya ada lagunya nih. Nah, kembali lagi pada diri kita. Kalau kita nggak berani menghargai diri sendiri, ya kita selalu ngejasin, oh kita nggak sanggup, kita lemah, kita ini, ya kita nggak akan terangkat, gitu. Sulit menganggap orang yang ngangkat kita. Dari diri kita dulu harus punya semangat, gitu harus ya. kompak ya Pak. Harus kompak. Jadi ahli gizi harus kompak dengan Ya. petani. Kita harus menghargai dulu. Kita harus hargai nih ubi, singkong. Bagaimana membuat dia ini dianggap nilainya cuma berapa sih? Ya jangan Gitu dipandang kan? sebelah mata. Nah, bagaimana kita membuat ini jadi mahal? Appreciate. Nah, gitu. Mahal dalam pengertian value-nya. Value-nya Bernilai. dan punya ekonomis yang sepadan, Iya. gitu loh. Kalau ini mau dijadiin untuk ekonomi, gitu. Iya. Semuanya tergantung pada diri kita. Tadi kembali lagi ke kesadaran diri. Kalau kita sadar, baru kita bisa menghargai. Kalau kita sadar, baru kita bisa untuk mau mempromosikan produk lokal kita. Kalau kita sadar, baru kita mau makan ini. Iya. Kita tidak tergantung dengan impor. Bukan kita sangat-sangat anti. Kita boleh lah, jangan Boleh. sampai kita pun nggak tahu apa ya rasa ini ya pizza apa ya. Boleh, tapi jangan itu menjadi apa ya Ketergantungan. ketergantungan. Jadi wah itu Kalau enggak gitu enggak keren gitu. itu. Oke. Saya sih Aku lebih cinta. melihat dari situ. Kamu cinta buatan Indonesia. Gak ketahuan nih umurnya. Mana? Orang itu ketawa doang, dia nggak pernah denger itu. Nah, ini nih harus anak-anak muda yang kayak gini nih. Iya. Kan sih? Nih, ini nih yang harus kalian makan udah biasa di mulai. rumah makan nggak gini-gini. Jangan cuma di sini aja yang makan. Ayo siap ganti menu. Sarapan, makan siang. Harus ya. Ini di Jul kan dia teknologi pangan. Nah. Ya dia harus diangkat nih derajatnya ini. Iya. Bagaimana pengolahannya? Dan salah Bagaimana satunya juga modifikasi cassava flour, mengubah
singkong menjadi tepung Ya. yang bisa layak dijadikan roti. Gitu. Jadi iya, roti nanti suatu saat pizza bisa jadi roti apa Bisa, tepung jadi singkong. Nggak tergantung sama gandum lagi. Nggak bergantung, jadinya. Iya, iya, iya. Iya, jadi banyak yang bisa dilakukan pastinya ya. Kayak inilah sorghum. Sorghum kan udah banyak dibikin untuk roti. Gitu. Ya. Ya, Cuma perlu ini penyesuaian. ya. Itu Maksudnya sangat sorghum yang ditanam di sini, Pak. sorghum Bisa yang kan? ditanam di sini. Kalau tuh- dari sono ya sama juga, iya sama impor aja. lagi. Nah, Harus sorghum bisa tuh tanam. harusnya bisa. Cuma bangsa kita tuh belum terbiasa makan kan. Nggak enak. Kita bisa ngomong ini nggak enak karena nggak terbiasa. Ya, Kalau kita udah terbiasa ya enak-enak aja. ya. Itu sorghum. Tapi memang sebenarnya sehat. Proteinnya high protein tinggi. Jadi harus diciptakan ini tren di kalangan muda ya. Ya. Iya, Untuk hal-hal seperti ini. Ya Ken. betul. Ya, ini perlu Harus bergandeng digaungkan. lah dengan pemerintah. Pemerintah pun mungkin bisa aja bikin satu program tiap minggu di kantor-kantor ini ya, di kantor-kantor pemerintahan. Iya. Nanti mulai tiap minggu satu kali deh hari Jumat misalnya. Dulu pernah waktu Dulu pernah. krisis 97-98 itu. Rapat tuh yang ada tuh cuma ini. Seperti Pusat. ini ya. Sebenarnya Teh sebagian gitu, ada gitu. Nah, ini semangat ini harus promosikan. diteruskan, digaungkan lagi. Supaya ya ini kita tuh tidak hanya tergantung dari beras. Gitu. Jadi banyak sekali nih upaya yang bisa kita lakukan ya, mulai Betul. dari support dari pemerintah, dari rumah masing-masing, dari Iya. ibu yang teredukasi ya, atas banyak sekali loh yang bisa kita konsumsi yang bergizi selain beras atau pangan-pangan yang diimpor, dan pastinya dukungan dari anak muda juga ya, melakukan Nah, inovasi. anak-anak muda, ibu-ibu muda. Ibu-ibu Ibu-ibu muda. muda juga harus makan dulu. Emang harus muda, Pak? Hah? Ibu-ibu atau ibu-ibu muda? Ibu-ibu muda harus makan dulu, Iya. dia udah paham, baru bisa bercerita. Kalau ibu-ibu mudanya nggak makan ini, gimana dia bisa guna nularin mengedukasi generasi selanjutnya pastinya ya. Jadi terbiasa. Betul, terbiasa. Paham. Oke, sahabat Arista, itu tadi dia pembahasan kita hari ini. Cukup menarik bukan? Karena memang ada banyak sekali upaya yang kita bisa lakukan ya untuk mempopulerkan kembali, mengangkat kembali makanan-makanan atau pangan lokal yang ada di Indonesia. Karena sebenarnya menu makanan yang kalian pilih hari ini bisa sangat berdampak loh dengan bumi.